warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini, anakku? Baik, alhamdulillah baik. Semuanya dalam keadaan sehat ya? Karena begitu Ibu masuk, Ibu lihat terpancar senyum di wajah kalian. Wajah yang manis-manis kan? Baik. Hari ini kita ketemu lagi di pelajaran IPS dengan Ibu ya. Oke. Dengan Ibu di pelajaran yang sama, di kelas yang sama seperti minggu yang lalu ya. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Karena setiap aktivitas itu kita mulai dengan doa. Baik. Untuk Pak Ketua kelasnya Raisya, silahkan dipimpin. Alhamdulillah semuanya sudah berdoa. Baik, sebelum pembelajaran IPS dimulai, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Baik, yang Ibu panggil silahkan nanti menjawab ya. Oke, yang tidak Ibu panggil tidak usah menjawab. Baik, nah sambil Ibu panggil, silahkan kalian buka materinya ya dari IPS. Baik. Tadi kan sudah Ibu sampaikan materinya apa ya ini. Aira Rahmawati, Sari Noviani, oke. Zaki Muklis, oke. Berarti semuanya sudah Ibu panggil. Yang tidak hadir Desla sakit ya, dan Aira sakit. Kita doakan kawan-kawan kalian yang hari ini tidak bisa bergabung, yang sakit semoga lekas sembuh. Baik nak, kemudian untuk sebelum kita mulai pembelajaran, tapi Ibu lihat kalian semangat hari ini. Kalau semalam mungkin karena hawanya panas ya, cuacanya panas, jadi kurang bersemangat. Hari ini alhamdulillah dari pagi sampai siang hujan terus ya, Jumat berkah bagi kita semuanya. Dan Ibu lihat kalian semuanya sumringah, semuanya tersenyum, semuanya sehat walafiat. Karena nak, ketika kita memulai sesuatu dengan senyum, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Contohnya misalkan kita mau belajar, tapi dengan muka yang cemberut, muka yang marah, muka yang sedih, pasti ketika belajar pun kita tidak akan belajar dengan maksimal. Karena senyum itu adalah membawa energi positif. Senyum itu gratis, ya kan? Tidak bayar. Jadi mumpung masih gratis, kalian sering-seringnya tersenyum. Tapi jangan sampai nggak ada orang senyum sendiri. Ya itu jadi tanda tanya. Itu ya nak ya. Berilah sedekah yang paling ringan kepada orang lain itu adalah dengan senyum. Cukup ada tersenyum dengan ibu sudah gembira, ya kan? Ya, Aswi tersenyum dengan ibu senang, ya tidak? Apalagi Raisa tersenyum, ada apa itu? Sudah tersenyum, pasti dengan hatinya gembira. Apalagi ketika mau belajar, ibu masuk sudah tersenyum, wah, hati ibu merasa. Kalau ibu masuk kalian sudah cemberut, ibu ini lagi, nah, ibu pasti ada apa dengan kalian? Ternyata ibu masuk, setiap ibu masuk dengan kelas kalian itu kalian selalu tersenyum. Alhamdulillah. Semoga sampai nanti pulang ke rumah, tapi jangan tersenyum terus ya. Maksudnya kalian masih terbawa senyum, masih tetap hatinya senang dan terima. Oke nak ya, baik. Hari ini kita kembali belajar IPS. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai sumber daya manusia ya kan? Sudah kita bahas sebelumnya. Tapi ibu ingin bertanya, apakah nanti kalian belajar di rumah atau tidak, gitu kan? Sekarang pertanyaan ini. Oke. Seperti materi yang kalian pelajari minggu lalu, ada negara di mana negara ini merupakan negara yang terpadat di Asia Tenggara. Mungkin ada yang tahu negara ini negara mana? Negara yang paling padat di Asia Tenggara. Tunjukkan jari, jangan tunjukkan kaki. Jarinya tunjukkan, iya silakan ada. Singapura. Iya, Singapura. Yang lain ada pendapat yang lain? Tidak ada. Dari tadi Bu sudah tersenyum. Iya, Singapura. Benar, Singapura adalah merupakan negara terpadat di Asia Tenggara. Kemudian negara yang merupakan negara
terbesar penduduknya negara mana? Mana? Yang lain? Nah, dia terus nanti ada banyak pemainnya kalau ada terus. Asli, silakan Asli. Indonesia benar. Indonesia adalah negara terbanyak penduduknya. Setelah Indonesia baru Filipina. Kalau di dunia yang paling besar penduduknya adalah negara pinter, Cina. Iya, negara Cina itu adalah negara terbanyak penduduknya. Kemudian, satu lagi pertanyaan Ibu. Negara yang mempunyai angka harapan hidup paling tinggi, negara mana? Silakan. Singapura. Iya, Singapura. Singapura itu adalah salah satu negara maju di kawasan Asia Tenggara, di mana negara ini mempunyai angka harapan hidup paling tinggi. Jadi manulanya yang tua-tua itu banyak, kemudian masih banyak juga yang produktif yang masih bekerja, karena mereka dipekerjakan di beberapa sektor sosial ya. Kalau di Singapura ya, ada yang sudah pernah ke Singapura? Kak Ibu yakin kalau kalian sudah sering lah ke Singapura, karena tinggal nyebrang ke situ ya, 45 menit sudah sampai kan. Kalau Ibu nyebrang ke belakang kanan, Ibu nunjuk kan, sudah sampai kan. Baik, nah hari ini Ibu akan masuk materi yang baru. Oke, materinya akan Ibu share di PPT ya. Baik, hari ini kita akan masuk materi yang baru ya. Materinya adalah distribusi potensi wilayah negara-negara ASEAN sebagai pendorong interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Itu materi kita hari ini. Kemudian KD-nya, kompetensi dasarnya. Nah, itu adalah masih di 3.1, menelaah perubahan keuangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia. Kemudian teknologi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik. Itu adalah KD-nya, kompetensi dasar. Nah, kemudian apa sih tujuan hari ini kita belajar? Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah melaksanakan pembelajaran problem based learning, Ibu menggunakan metodenya problem based learning ya nanti ya. Oke. Jadi dari mengamati video, kemudian kalian membaca buku atau RKS atau bahan ajar kalian dapat menelaah potensi wilayah negara-negara ASEAN sebagai pendorong interaksi antar ruang negara-negara ASEAN dengan penuh tanggung jawab. Jadi itu adalah materi kita hari ini, KD kita hari ini, dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik anakku, sebelum kita masuk di pembelajaran selanjutnya, Ibu akan jelaskan dulu langkah-langkah apa di pembelajaran ini ya. Oke. Yang pertama, nanti Ibu akan putarkan video ya. Silakan kalian mengamati video tersebut ya, diamati, kemudian dianalisis, boleh ditelaah, silakan sebanyak-banyaknya dari video tersebut. Kemudian setelah itu Ibu juga akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Kelompoknya heterogen ya, tidak dengan teman semeja ya nanti ya. Kelompoknya ya, silakan nanti berbagi kelompoknya, Ibu bagi. Boleh kelompoknya dengan kelompok semalam juga tidak apa-apa ya. Kita kelompok semalam aja tidak apa-apa. Karena kelompoknya itu kan tidak kelompok yang teman satu meja kan, biasa Ibu acak kan kelompoknya. Boleh dilanjutkan dengan kelompok semalam ya, boleh. Kemudian nanti kalian berkelompok, kemudian kalian akan memecahkan masalah yang Ibu bagi di LKPD. Ibu akan bagikan LKPD pada setiap kelompok. Silakan nanti kalian kerjakan LKPD ya. Jadi nanti dari video yang kalian amati, kemudian kalian telah isi video tersebut. Mungkin ada pertanyaan mengenai video tersebut, silakan ditulis di situ nanti, boleh. Kemudian kalian kerjakan LKPD. Sudah jelas langkah kita hari ini? Oke, kalau sudah jelas, kita akan menonton bioskop gratis.
ya. Oke. Hari ini buka dulu. Maaf ibu sambil batuk-batuk ya. Karena memang sudah lama batuknya ini belum sembuh ya. 7 daerah penghasil emas terbesar di Indonesia. Sudah ya videonya. Tadi sudah kalian amati semua ya videonya ya. Sebelum kita ke pembelajaran selanjutnya, apa yang ada di benak kalian mengenai video? Tidak usah dijawab. Jadi, nah setelah ini ibu akan meminta kalian untuk menelaah dari video tersebut kaitannya dengan distribusi potensi wilayah negara-negara ASEAN ya sebagai faktor pendorongnya. Silakan kalian telah nanti. Ibu akan bagi kelompoknya seperti kelompok Semelak saja tidak apa-apa, ya. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing, ya. Cepat, ya kita diskusinya langsung bisa dimulai. Di sektor industri baru yang masih terbatas hanya pada industri yang mengolah hasil pertanian, hasil hutan, dan barang tambang. Itulah pelajaran kita hari ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sektor industri yang dikembangkan baru terbatas pada industri yang lanjutan dan bahan tambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan masing-masing kelompok sudah presentasi ke depannya. Jadi silakan. Mungkin ada kelompok lain yang mau menanggapi. Tadi misalnya kelompok 1 mau menanggapi kelompok Kabuling, mau menanggapi kelompok 3 dan silakan. Jadi kelompok apa dulu? Silakan mau menanggapi kelompok berapa? Ya, cepat. Silakan. Semuanya sama, Bu. Karena bahannya sama. Iya. Sama. Nggak ada kemajuan, Bu. Iya, betul sekali. Oke, kemudian Terus juga atau penyampaiannya kurang soalnya macam-macam biasa. lain kali bisa disiapkan lagi. Baik, luar biasa untuk hari ini. Evaluasinya seperti itu ya. Kemudian Ibu akan memberikan soal evaluasi. Silakan kalian kerjakan sebentar saja ya, kalian kerjakan karena soalnya hanya sedikit. Ibu minta kalian mengerjakannya sendiri karena Ibu ingin lihat sampai sejauh mana proses pembelajaran hari ini berjalan. Ya, silakan. Pada kesini semuanya.
Yang dapat langsung ya kan? Silakan kerjakan, tidak membuka apapun. Bukunya semua ditutup, silakan dikerjakan. Hanya 5 soal saja. Oke ya. Oke, silakan. Ya, jangan lupa namanya ditulis. Sudah semuanya? Ya, agak cepat dikumpulkan. Iya, ayo. Siapa yang belum? Semuanya dikumpulkan yuk, cepat. Oke, baik, silakan duduk kelasnya. Diletakkan dulu, kita belum mulai. Tadi pindah kelas dulu ya. Baik. Nah, silakan. Tadi kita sudah melakukan diskusi kemudian presentasi. Jadi dari pembelajaran kali ini kita simpulkan bahwa masing-masing negara itu punya potensi masing-masing ya. Contohnya Indonesia punya potensi berbeda dengan negara yang lainnya. Kemudian Singapura juga mempunyai potensi yang berbeda dengan negara Thailand ataupun Filipina ya. Nah, dari sini kalau kita lihat tadi kalian sudah diskusi, kalian sudah presentasi, ada satu negara yang tidak memiliki sumber daya alam yaitu negara Singapura yang sangat sedikit dan tidak memiliki sumber daya tambang juga, tetapi dia bisa memenuhi kebutuhan di negara tersebut dengan bantuan dari negara-negara yang lain. Jadi dari sini bisa kita simpulkan karena adanya interaksi antar ruang. Baik. Nah, anakku semuanya, ibu ingin kalian melakukan refleksi. Ibu ingin bertanya, pembelajaran apa yang sudah kalian dapat hari ini? Ya, pembelajaran apa yang sudah kalian dapat hari ini? Yang sudah kalian pelajari hari ini? Dan budaya. Kemudian, apakah kalian sudah memahami pembelajaran ini? Baik, alhamdulillah. Nah, ibu harapkan kalian belajar terus di rumah karena materi selanjutnya kita masih melanjutkan ini ya, materi distribusi potensi wilayah ini. Tetapi untuk bulan depan masih jauh. Sudah bulan depan ya, minggu depan sudah bulan depan. Untuk minggu depan kan kita ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan kita masih materi yang sama, tapi kita akan membuat, ibu akan meminta kalian untuk membuat peta persebaran sumber daya alam. Jadi ibu minta kalian cari referensi yang berkaitan dengan materi itu, referensi digital ya, berarti kalian search di Google, di internet, silahkan kalian cari materi mengenai persebaran sumber daya tambang di Asia. Misalnya negara Indonesia apa saja, di situ kalian search sumber daya sama. Karena minggu depan ibu akan minta tagihan kalian untuk membuat peta seperti itu. Ya, membuat peta persebaran sumber daya tambang dan kalian akan mempresentasikan nanti di depan. Ya, baik. Karena waktunya sudah habis juga, mau habis ya. Oke. Tadi kita awali dengan doa. Maka hari ini juga kita tutup dengan doa. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini, pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, semoga banyak ilmu dan manfaat yang bisa kita peroleh dan kita ambil. Baik, kalian rapikan dulu bukunya semuanya, jangan meninggalkan sampah apapun. Hari ini alhamdulillah ibu lihat kebersihan kelasnya bersih ya. Alhamdulillah, ibu harapkan selanjutnya juga seperti ini ya. Ibu harapkan seperti ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan ya. Pelajaran IPS. Baik, silakan semuanya dikemas, tasnya dikemas. Semuanya Pak Raisa ketua kelasnya. Silakan disusun dulu. Sebelum berdoa tasnya diletakkan dulu. Jangan ketika berdoa sambil berdoa. Silakan diletakkan dulu. Kemudian berdoa dulu. Oke ya, semuanya sudah diletakkan. Baik. Silakan. Bersiap. Berikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa. Berdoa dimulai. Jadi setelah pulang bel bunyi kalian langsung pulang ke rumah, jangan kemana-mana ya, langsung pulang ke
ibadah